Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita kembali beribadah bersama saudara seiman kita. Itu semua kasih dan anugerah kita. Kita akan mulai ibadah kita. Haleluya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Semua kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan bukan lebih
dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari lepas hari Tuhan, sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada dalam keadaan yang baik Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami dalam keadaan yang sehat Tuhan. Itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu karena penjagaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami Tuhan, maupun ibadah secara online Tuhan. Engkau yang mengetahui keadaan mereka secara pribadi ya Bapa. Engkau tahu Tuhan kedalaman hati kami Bapa. Biarlah saat ini kami Tuhan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Biarlah kami boleh fokus Tuhan untuk datang ke dalam hadirat-Mu ya Bapa, melupakan setiap masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan segala beban kehidupan kami, maka Engkau yang akan menolong kami Tuhan. Di saat kami sudah angkat tangan Tuhan, Engkau yang akan turun tangan untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bagi hidup kami Tuhan. Engkau Allah kekuatan kami Tuhan. Kami tidak dapat melalui Tuhan, melewati hari-hari kami dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang selalu menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pemimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau urapi setiap pelayan-Mu yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Menyerahkan setiap jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan, baik yang berjalan kaki, menaiki kendaraan pribadi Tuhan. Kau sertai mereka hingga sampai di tempat ini dengan selamat Tuhan. Bersama-sama dengan kami untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya akan berdoa Ibu Saudara untuk kami berdiri. Kita mau meninggikan nama Tuhan dengan satu pujian betapa hebat. Betapa
dalam firman Tuhan. Haleluya. Kita buka satu pujian, tolong harapan. Pura
Engkau pengharapan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Oleh anugerah-Mu Tuhan kami boleh ada sebagaimana ada seperti saat ini. Dan Tuhan selalu menolong kami. Tuhan, terima kasih kami bisa kembali bersekutu bersama-sama, memuji-puji dan mempermuliakan Engkau. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang terus bekerja di dalam setiap hati kami anak-anak-Mu. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya apa yang disampaikan seturut dengan isi dan kehendak Tuhan. Haleluya. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami semua dibangun hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Halo sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi yang ada di sini maupun yang ada di rumah ya, secara online tetap semangat mengikuti ibadah ini walaupun mereka mengikuti sore hari. Saudara yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Filipi 4. Ya, semua boleh buka yang di rumah juga. Filipi 4 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah ketemu katakan amin dan kita sama-sama bangkit berdiri yang bacanya ya. Amin. Saudara kasih Tuhan ya. Ya, semua bangkit berdiri sama-sama kita baca Filipi 4 ayat 1 sampai 3. 1 2 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia ku nasihati, Sintika ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Susukos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Yes, silahkan duduk. Terima kasih untuk bisa bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Saudara, tadi di ayat 1 dikatakan, demi sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah teguh di dalam Tuhan ya. Itu yang menjadi topik kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu berdirilah teguh di dalam Tuhan ya. Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita membaca surat-surat Rasul Paulus, saudara, ya seringkali di ayat-ayat terakhirnya, di surat-surat terakhirnya seperti ini, saudara, seringkali kata-kata itu berdirilah teguh, jangan goyah ya, tetap kuat ya, saudara yang kasih Tuhan. Karena apa saudara? Memang saudara yang kasih Tuhan ya, setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupan kita, saudara ya, kalau kita tidak berjaga-jaga atau kita tidak hati-hati, saudara yang kasih Tuhan, kita bisa mundur ya, kita bisa tinggalkan Tuhan ya, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kata berdiri teguh di sini, saudara yang kasih Tuhan, mengingatkan kepada kita supaya kita tidak undur atau tidak meninggalkan Tuhan, atau saudara yang kasih Tuhan, kita tidak mengakui lagi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita pribadi. Ya, makanya Rasul Paulus tadi menceritakan ya, teman-teman sepelayanannya mereka bekerja untuk pekabaran Injil, untuk pekabaran kabar baik, saudara yang kasih Tuhan. Karena Injil itu sendiri berarti kabar baik, kabar keselamatan, good news. Itulah yang dikabarkan oleh Rasul Paulus dan kawan-kawan, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi seringkali, saudara yang kasih Tuhan, ya, di dalam perjalanan mengikut Tuhan, kita bisa tinggalin Tuhan ternyata, saudara. Ya, sama seperti ketika Musa membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, saudara. Semua umat Israel selamat sebenarnya keluar dari tanah Mesir. Mereka semua selamat. Tidak ada yang tidak selamat. Tetapi di dalam perjalanan di padang
saudara yang kasih Tuhan, banyak yang tidak mampu melewati padang gurun itu, saudara. Ya. Banyak yang jatuh, ya. Banyak yang tidak setia lagi mengikuti Tuhan. Bahkan saudara, ya, seperti yang sudah sering kita ulang-ulang, yang akhirnya sampai ke tanah Kanaan, generasi pertama cuma Yosua dan Kaleb bin Yefune, saudara. Yang lain-lainnya apa, saudara? Mereka gagal. Apakah karena Tuhan? Tidak. Tetapi karena mereka sendiri yang memutuskan, maksudnya mereka sendiri yang mau meninggalkan Tuhan, saudara. Ada yang jatuh karena dosa percabulan, ya saudara ya. Ada yang jatuh karena mencobai Tuhan, banyak. Banyak saudara dikasih Tuhan. Ada yang jatuh karena penyembahan berhala. Sama seperti kita hari ini, saudara. Ada banyak hal, ada banyak penyebab, ada banyak musabab, saudara yang kasih Tuhan, yang membuat kita, saudara yang kasih Tuhan, meninggalkan Tuhan. Maka itu kalau saudara baca nanti surat-surat Rasul Paulus itu, saudara ya, karena dia menulis 13 surat dari kitab Perjanjian Baru, ya. Di kata-kata terakhir itu seringkali gitu. Berdirilah teguh, jangan goyah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena sebenarnya inilah titik akhir dari perjuangan ketika kita mengikuti Tuhan. Apakah kita setia sampai pada akhirnya? Ataukah kita dapat berdiri teguh di dalam Tuhan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, saudara? Nah, saya akan memberikan contoh pada saudara, ya. Memang begini, banyak penyebabnya seseorang itu bisa meninggalkan Tuhan. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh pada saudara. Pada masa lalu, ya, mulai dari zaman Kristus sama zaman pelayanan rasul-rasul, ternyata ada memang beberapa orang disebutkan nama yang di tengah jalan itu, saudara yang kasih Tuhan, akhirnya mereka ninggalin Tuhan loh. Ya, kalau selama ini kan kita suka beri contoh yang baik, ya. Justru hari ini kita mau beri contoh orang-orang yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan di tengah perjalanan, saudara. Ya. Yang pertama saya akan berikan contoh kepada saudara. Mardani bisa baca Yohanes 6 ayat 60. Ini saudara perhatikan ini. Saudara akan lihat mungkin saudara nanti, iya ya, ternyata siapapun ternyata bisa loh ninggalin Tuhan. Coba Mardani baca Yohanes 6 ayat 60 dan seterusnya. Yohanes 6 ayat 60. Ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan satu, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana dia seharusnya berada? Roh lain memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Ya, sebentar dari boleh apa? Baca ulang itu. Sejak dari situ, Pak. Sejak dari itu, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. yes, berarti saudara ya. Sejak dari itu apa dikatakan tadi, banyak murid-murid loh ini, saudara ya. Murid-murid Yesus mengundurkan diri dan apa dikatakan? Tidak lagi mengikuti dia, saudara. Ini konteksnya sebenarnya ketika Yesus mengadakan mujizat, yaitu yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, saudara. Sehingga banyak orang-orang mengikuti Yesus. Tetapi Yesus tahu motivasi mereka. Sehingga Tuhan bilang, Yesus bilang di ayat 25 Yohanes 6 itu, kamu mengikuti aku karena kamu kenyang. Jadi motivasi mereka mengikuti Yesus semata-mata karena urusan kantong tengah.
menegur mereka, saudara. Nah, ini tingkatan murid. Kalau saya aplikasikan sekarang, ini tingkat jemaat, saudara yang kasih Tuhan. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita di sini katakan murid-murid, berarti saudara, ini sedang menuju kepada jemaat Tuhan, saudara. Nah, kita pun saudara yang kasih Tuhan bisa seperti murid-murid ini. Padahal ini dia bersama Yesus loh, saudara ya. Kalau kita sekarang kan udah nggak lihat Yesus ya, saudara ya. Kalau mereka ini melihat loh, bahkan melihat mujizat. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, laki-laki belum, perempuan belum, anak-anak, maka diduga itu lebih dari 10.000. Saya tidak bisa membayangkan roti yang pipih itu, saudara, dibagi tapi terus saudara yang kasih Tuhan. Sebenarnya kalau melihat itu tidak ada alasan dari murid-murid itu untuk ninggalin Tuhan, untuk tidak mengikuti Tuhan. Tetapi apa saudara dikatakan tadi, sejak saat itu banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak mengikuti lagi Tuhan Yesus. Ya saudara, jadi buat jemaat Tuhan ya, hati-hati saudara. Buat jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang mendengarkan, hati-hati. Jangan karena khotbah yang keras, jangan karena perkataan firman Tuhan yang keras mungkin menegur kita, akhirnya kita ninggalin Tuhan, seperti yang dilakukan oleh murid-murid terdahulu. Sehingga hasilnya apa? Mereka kehilangan keselamatan yang sudah dianugerahkan, saudara. Itu yang bisa kita pelajari dari. Yang kedua, saudara, kalau tadi tingkat murid-murid, ternyata loh saudara ya, ada loh yang tingkatannya lebih tinggi. Siapa ada? Ya. Coba Syafri baca 2 Timotius 4 ayat 10 yang keras ya, saya. 2 Timotius 4 ayat 10. Ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 10. Ya. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreska telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Ya, perhatikan saudara ya. Demas apa dibilang? Telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Padahal saudara, kalau saudara baca di Kolose 4 ayat 10, Demas ini masih melayani bersama-sama dengan murid-murid Tuhan yang lain. Jadi kalau saya aplikasikan dengan sekarang, Demas ini adalah tingkat majelis. Karena apa? Dia ring satunya dari Rasul Paulus. Kawan sekerja Rasul Paulus. Kenapa sampai Rasul Paulus menyebut namanya? Berarti pastilah Demas ini orang yang sangat dekat dengan dia. Ya saudara ya, pasti orang yang sangat dekat dengan. Kenapa? Sampai Rasul Paulus menyebutkan namanya. Makanya kalau saya bilang ini istilahnya nih, kalau tadi mungkin murid-murid tingkatan imannya masih ya bukan ini ya, maksudnya mungkin belum, masih gampang terombang-ambing. Tapi ternyata ketika di sini Demas dibilang telah apa tadi kan? Mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dengan kata lain saudara, Demas meninggalkan Tuhan karena kesenangan dunia ini. Jadi ternyata saudara dikasih Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan pun, pengerja-pengerja pun, bahkan majelis-majelis pun, ternyata kalau tidak berjaga-jaga juga, kalau tidak berhati-hati juga, bisa seperti Demas ini saudara. Demi kesenangan dunia, dia meninggalkan Rasul Paulus. Dengan kata lain kan, kalau meninggalkan Rasul Paulus, menyenangi dunia, berarti dia hidup di dalam kedagingannya. Tidak mau lagi mengikuti kebenaran firman Tuhan. Dan dalam pandangan saya pada akhirnya Demas ini pasti meninggalkan Tuhan. Karena apa dibilang? Telah meninggalkan aku. Ya. Dan disebutkan alasannya karena kesenangan dunia.
Seberapa banyak sekarang saudara yang kasih Tuhan? Saya katakan tingkat majelis mungkin ya, maksudnya, atau katakanlah yang sudah dituakan, tingkat pengerja. Ternyata saudara bisa juga ninggalin Tuhan demi kesenangan dunia. Ya, kesenangan dunia apa? Berbicara hidup di dalam kedagingan, tidak mau lagi turun kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak mau lagi menjadikan firman Tuhan itu pondasi. Tidak mau lagi menjadikan firman Tuhan itu pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya, saudara. Jadi buat kita atau siapapun yang sudah merasa imannya sudah kuat, ya, hati-hati saudara yang kasih Tuhan. Ternyata seperti Demas bisa juga meninggalkan pelayanan saudara yang kasih Tuhan. Ya. Bahkan seperti saya katakan tadi, kalau melihat konteksnya di situ demi kesenangan dunia, berarti Demas sedang berjalan di dalam kehendaknya sendiri. Ya. Itu tingkat majelis. Ya, jadi tadi tingkat jemaat, tingkat majelis atau pengerja-pengerja atau pelayan-pelayan Tuhan lah saudara ya. Ternyata saudara kasih Tuhan, masih ada lagi contoh satu. Kalau ini langsung ring satunya Yesus, siapa saudara? Iya, ring satunya Yesus sendiri saudara yang kasih Tuhan, yang sudah berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ya, yang sudah menyaksikan hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena Yudas Iskariot ini saudara yang kasih Tuhan, ya, melihat mulai dari pelayanan Yesus Kristus sampai pada akhirnya dia mau disalib saudara. Jadi Yudas Iskariot ini sebenarnya melihat, menyaksikan semua apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi toh pada akhirnya, kenapa saudara? Karena cinta akan uang, karena demi 30 keping perak saudara yang kasih Tuhan, dia rela mengkhianati Tuhannya saudara. Ini kalau saya anggap ini Yudas Iskariot ini sudah tingkat apa? Tingkat gembala sidang gitu saudara. Sudah apa ya, istilahnya udah ring satunya Tuhan gitu loh. Udah tua-tua ini, udah orang-orang yang kalau istilahnya itu udah yang dikatakan tuh imannya udah super kuat ya. Kalau kita anggap seperti itu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ternyata bisa juga dia meninggalkan Tuhan. Bisa mengkhianati Tuhan saudara. Seperti Yudas Iskariot. Dia mengkhianati Tuhan karena 30 keping perak saudara. Apakah Tuhan merencanakan supaya Yudas yang melakukan, maksudnya Yudas sengaja dipakai oleh Tuhan Yesus? Enggak juga. Tanpa Yudas pun, karena memang sudah ada nubuatan Yesus mati di kayu salib, pasti dia akan mati di kayu salib. Ya saudara ya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ketika Yudas berjalan di dalam kehendaknya, ketika Yudas berjalan di dalam kemauannya saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak bisa melarang. Karena Tuhan menghargai free will ya saudara ya. Dari setiap orang saudara. Apakah saat itu sebenarnya Tuhan Yesus tidak mampu untuk menggagalkan itu? Bisa saudara. Tetapi Tuhan nanti sedang melarang orang untuk melakukan kehendak bebasnya saudara. Ya. Jadi dengan kata lain, Yudas sedang berjalan di dalam kehendak bebasnya saudara. Nah ini pun saudara yang kasih Tuhan bisa mengenai orang-orang yang sudah kita anggap imannya sudah mumpuni,
seperti Yudas yang sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya. Jadi saudara coba kalau kita perhatikan tadi ada ya, dari tingkat murid, ya, terus dari tingkat majelis, dari tingkat katakan gembala, tua-tua, ya, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ternyata siapapun kita rentan, ya, ninggalin Tuhan, tidak lagi mengikuti Yesus, saudara. Maka kenapa Rasul Paulus sampai mengingatkan, demi sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah teguh di dalam Tuhan, jangan goyah. Karena ada banyak hal yang membuat kita bisa undur daripada Tuhan, ya. Bisa karena seperti tadi, karena teguran khotbah yang keras atau firman Tuhan yang menegur kita. Bisa karena kesenangan dunia ini, saudara. Bisa karena cinta uang, bisa apapun, saudara. Apapun, saudara, apapun bisa. Oleh karena itu, berjaga-jaga, saudara yang kasih Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, saudara yang kasih Tuhan, yang menjadi firman Tuhan buat kita, ya, bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak goyah, saudara yang kasih Tuhan, ya. Karena apa, saudara? Tuhan kita Yesus Kristus sudah menebus kita dengan darahnya yang kudus, ya. Sudah menebus kita dengan darahnya yang kudus, yang tidak didapatkan dimanapun selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi adalah suatu kesia-siaan besar, saudara yang kasih Tuhan, kalau akibat dari masalah, pergumulan, ataupun khotbah yang keras, ataupun kesenangan dunia, ataupun cinta akan uang, atau apapun itu sebabnya, kita meninggalkan Tuhan, karena kita sendiri yang akan merugi, saudara yang kasih Tuhan, ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang sudah percaya di dalam Kristus Yesus, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, tadi dikatakan di situ, aku menasehatkan kamu. Jadi saudara yang perlu memang di sini, kita sebagai jemaat Tuhan, saudara ya, poin yang pertama, saudara, baiklah kita saling mengingatkan, saling menegur satu dengan yang lain. Itulah, saudara, kenapa perlu sebenarnya kita ada di dalam satu komunitas gereja, saudara. Ya, kita ada di dalam satu komunitas gereja lokal, saudara. Kenapa kita harus berkumpul di dalam satu komunitas gereja, saudara? Supaya kita bisa saling menasihatkan antara satu dengan yang lain. Kita bisa saling mengingatkan. Kalau saya perhatiin nih, saudara ya, dari beberapa orang yang ninggalin Tuhan, saudara, awalnya itu apa? Mereka pertama-tama tidak mau datang beribadah. Coba saudara perhatiin itu. Pertama-tama tidak mau datang beribadah, ya. Karena tidak mau datang beribadah, berkumpul bersama-sama, akhirnya berjalan di dalam kehendaknya sendiri. Tidak ada yang mengingatkan, ya. Tidak ada yang menasehati. Makanya dikatakan, aku nasihatkan kamu. Jadi saudara, ya, kita sebagai jemaat yang ada di keluarga besar Sidang Jemaat Allah Arasi Depok ini, saudara, yuk, terutama di masa-masa pandemi ini, saudara, yuk kita saling mengingatkan, saudara. Dengan teknologi yang ada di tangan kita sekarang, HP, kita bisa saling bertemu, sapa juga walaupun mungkin kita tidak bertemu sesering dulu, saudara. Tapi kita perlu saling mengingatkan, saling menasihatkan, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Sama seperti Lidi, saudara, kalau dia sendiri, dia akan gampang meleot, bahkan patah, saudara. Tetapi coba bayangkan ketika Lidi itu berkumpul, saudara, segala yang kotor bisa dibersihkan, saudara yang kasih Tuhan, ya. Jadi walaupun pandemi, saudara, walaupun kita ada sebagian beribadah di rumah, saudara, tetap kita saling mengingatkan, saling menegur, saling memperhatikan, saudara yang kasih Tuhan. Kita praktek
praktekkan itu. Kita bisa sapa mereka melalui WhatsApp kita kan saudara ya. Ya jangan jadi malas saudara yang kasih Tuhan, jangan jadi malas. Kasihan mereka nanti kalau sampai ada yang ninggalin Tuhan saudara. Karena yang rugi bukan Tuhan, tetapi mereka sendiri yang ninggalin Tuhan itu. Jadi poin yang pertama saya katakan saudara, supaya kita kuat di dalam Tuhan ya saudara ya. Yuk, pertama-tama kita saling menasihatkan, saling mengingatkan sebagai jemaat Tuhan saudara. Yang kedua saudara yang kasih Tuhan, jangan jemu-jemu mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan jemu-jemu membaca kebenaran firman Tuhan saudara. Jangan jemu-jemu saudara. Selalu ambil waktu yang terbaik. Walaupun mungkin kita sibuk saudara yang kasih Tuhan ya. Saya yakin ya, termasuk saya sendiri juga kadang-kadang ya, sejak saya bisa buka WhatsApp, kalau kita bangun yang kita buka pertama apa saudara? Yang kita pegang pertama apa? Hah? Jujur, handphone ya saudara ya. Iya betul, nggak salah ya, nggak salah. Karena nanti bagi saya sih saudara mau pegang handphone mau apa, tapi apa yang kamu buka di handphonemu itu? Apakah langsung buka TikTok? Ya kan? Atau langsung buka apa? Siapa yang kirim salam kepada saya di hari ini gitu kan? Atau apa kata sayangku pagi hari ini ke aku gitu saudara ya? Ya. Kalau saya memang saudara ya, sejak saya bisa buka sejak belajar YouTube ya, karena smartphone sekarang luar biasa saudara ya. Saya suka saya dengar tuh kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang tadinya tidak terima Yesus, mereka terima Yesus saudara. Atau diskusi-diskusi firman Tuhan. Itu yang selalu saya usahakan kalau saya bangun pagi untuk membukanya. Bahkan terkadang saya mengikuti ibadah online saudara. Ada yang saya ikuti. Mungkin saudara ada yang ikut dengan saya suka mengikuti ibadah paginya. Siapa tuh yang di Kalimantan siapa? Pastor Andi Simon. Saya suka mengikuti itu. Kalau pas bangun ya saudara gitu ya. Iya. Kenapa saudara yang kasih Tuhan? Kita mengawali hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan saudara. Karena kita tidak tahu tantangan kita hari itu saudara. Kita tidak tahu. Tapi ketika kita sudah mempunyai modal saudara yang kasih Tuhan, ada firman Tuhan yang masuk di dalam pikiran kita saudara. Itu bisa menguatkan kita. Ya. Saya katakan hari lepas hari yang kita lalui, kita tidak pernah tahu tantangan apa yang kita hadapi hari ini. Nah kalau kita tidak punya bekal saudara yang kasih Tuhan, kita bisa seperti beberapa orang yang kita sebutkan tadi. Kita bisa seperti murid-murid yang ninggalin Tuhan saudara. Ya. Jadi usahakan. Kalau saudara bangun pagi nggak apa-apa, pegang HP. Tapi apa yang kamu buka? Ya saudara kasih Tuhan ya. Gak apa-apa orang bilang kita ortodoks, memang firman Tuhan itu berita bagi kita dan terang jalan dan terang buat kita ya, terang bagi jalan kita kan. Jadi gak apa-apa saudara yang kasih Tuhan. Zaman boleh bertambah maju, segala sesuatu boleh bertambah maju, tetapi kita harus terus bertambah maju di dalam Tuhan. Amin saudara. Kita terus bertambah maju di dalam Tuhan. Dan yang terakhir saudara yang kasih Tuhan, bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan, ya. Setelah tadi kita bersekutu saudara ya, ada lagi yang bisa kita lakukan saudara yang kasih Tuhan. Itu kita memuji Tuhan saudara ya. Kita mengingat kebaikan Tuhan. Kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari saudara yang kasih Tuhan. Ya. Maka ini bisa membuat kita makin kuat dan terus kuat
di dalam Tuhan. Sehingga ketika waktunya Tuhan memanggil kita, saudara yang kasih Tuhan, kita kedapatan setia. Kita kedapatan setia, kuat di dalam Tuhan. Dan kita pun layak masuk ke dalam kerajaan surga, saudara. Ya. Kita layak. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena anugerah Tuhan, dan kita terus menjalani kehidupan ini di dalam takut akan Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, jangan goyah. Apapun persoalan, apapun permasalahan, apapun pergumulan yang saudara hadapi, janganlah kiranya itu membuat saudara atau saya sendiri tawar hati sampai akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah kita tetap hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau istilah Jawa itu manunggaling kaulo Gusti. Yesus di dalam aku dan aku di dalam Yesus. Kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menjumpai kita setia sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Amin. Nah, sidang jemaat, kita bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Haleluya. Posisi singa bisa bantu ya. Sama-sama kita nyanyikan. Kita bangkit berdiri, ku mau cinta Yesus. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Yang di rumah juga nanti naikkan pujian ini. Haleluya. Biarlah sepanjang perjalanan kehidupan kita, saudara yang kasih Tuhan, kita tetap mengasihi dan mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
yang mengingatkan kita pada pagi hari ini, supaya kita kuat berdiri teguh di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tidak percuma ayat ini dituliskan buat kita, tapi memang karena kita sangat rentan untuk meninggalkan Tuhan, untuk tidak mengikuti lagi Yesus, sebagaimana contoh-contoh yang sudah kita lihat tadi. Ada murid-murid yang meninggalkan Tuhan Yesus karena mereka ditegur oleh Tuhan Yesus. Ada yang meninggalkan Tuhan Yesus karena kesenangan dunia ini, karena hidup di dalam kedagingannya. Ada yang meninggalkan Tuhan Yesus, bahkan yang sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, meninggalkan Tuhan Yesus demi uang, saudara yang kasih. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, ataupun saudara yang mendengarkan di rumah atau dimanapun firman Tuhan ini didengar? Punyakah kita komitmen untuk berkata, Tuhan, saya mau kuat, saya mau berdiri teguh di dalam Engkau, Tuhan. Walaupun mungkin banyak tantangan, walaupun mungkin banyak godaan, walaupun mungkin banyak pergumulan, walaupun mungkin banyak cobaan, kesenangan dunia ini, materi Tuhan bisa membuat aku meninggalkan Engkau. Tetapi peganglah komitmen ini, saudara. Pegang kuat komitmen ini, saudara. Katakan di hati kita masing-masing saat ini, Tuhan Yesus, saya mau berdiri teguh di dalam Engkau. Saya tidak akan goyah. Oleh karena itu, beri kekuatan kepadaku, Roh-Mu yang kudus yang selalu bekerja di dalam hidupku, supaya aku kedapatan setia ketika Tuhan memanggil aku, atau ketika Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikannya, tapi biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan kebenaran firman Tuhan ini. Engkau yang bekerja di dalam setiap hati kami, anak-anak-Mu, Tuhan, supaya kami berdiri kuat, teguh di dalam Engkau, Tuhan. Haleluya. Selidiki hati kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Selidiki, Tuhan Yesus, selidiki. Kami bisa bersembunyi dari orang di sekitar kami, tetapi di hadapan Engkau, Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Kalau ada motivasi-motivasi yang salah, kalau ada niatan-niatan yang salah, Tuhan angkat itu dari masing-masing kehidupan kami, sehingga motivasi kami benar mengikuti Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, memohon, memuji dengan selalu mengucap syukur. Mari semua yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu dalam ibadah kami, untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan boleh jatuh di tanah kehidupan kami yang subur Tuhan, dan boleh menghasilkan buah dalam kehidupan kami, dan
kami boleh bagikan bagi setiap orang yang ada dekat dengan kami Tuhan, maupun setiap orang yang bertemu dengan kami Bapa. Ya. Mereka boleh percaya Tuhan bahwa Ya. kami punya Allah yang luar biasa, Yes. Allah yang sanggup pimpin kehidupan kami Yes. Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati kehidupannya, Kau berkati keluarganya Tuhan, terlebih lagi Kau berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah Kau berkati persembahan kami Tuhan, agar persembahan kami boleh berguna bagi pekerjaan Ya, kami Bapa, di tempat mana kami ibadah ya Bapa. Ya, Kami Bapa. percaya Tuhan, tanpa kami meminta, Kau akan memberkati kami Tuhan. Yes. Kau akan memberkati usaha kami, memberkati Yes. usaha kami, Haleluya. memberkati Yes. pekerjaan kami Tuhan, memberkati sekolah kami, kuliah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita satu pujian Allah yang Tuhan. Allah itu baik, sebaik itu ditunjukkannya kasih setianya yang mengerjakan, yang mempermudah, Terima kasih kepada Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak saudara sekalian, benar banget firman Tuhan itu. Siapa yang bisa mengukur hati kita? Bahkan Tuhan bilang, nggak ada, firman Tuhan bilang kita sendiri nggak kenal hati kita. Kita bilang kita ingin setia dengan Tuhan. Bisa di perjalanan hidup kita tidak setia. Ada saatnya karena manusia itu lemah, saudara. Kita tuh suka lemah, betul ya. Kadang-kadang pergumulan itu bikin kita lelah gitu. Kayak kita udah yang apa aja deh, nyerah aja deh gitu. Itu bukan perasaan saudara aja, saya juga bisa ngerasain saat-saat seperti itu. Oh udah lelah gitu kayaknya, lelah banget. Tapi satu hal yang bisa membuat kita kembali bangkit itu cuma kepada renungan akan firman Tuhan. Kalau kita nggak ingat firman Tuhan, kita langsung ambruk gitu, langsung hilang, lenyap gitu ya. Jadi cintai firman. Kenapa saya selalu buat cintai firman Tuhan? Karena di situ sumber kekuatan. Gitu. Kadang-kadang situasi yang kita alami, keadaan itu bikin kita rasanya ada di level terendah dari kehidupan gitu ya, betul kan ya? Rasanya udah dah gitu, udah parah. Tapi kalau kita masih bisa bangkit, kita masih kembali kepada Tuhan, itu haleluya banget gitu ya. Energi kita yang hilang dipulihkan lagi. Amin. Kan bukankah memang kita perlu dicas sebenarnya tiap hari gitu kan? Jadi saudaraku, jangan menyerah, biar kita sampai Tuhan panggil kita kedapatan setia. Amin ya. Tuhan panggil kita terakhir, Tuhan kita temukan kita setia. Ya, kita mau jangan sampai firman ini digenapi dalam hidup kita. Ini satu firman yang gak mau digenapi dalam hidup kita. Yang dahulu jadi kemudian ya, terus ya. Biar kita tetap yang terdahulu apinya menyala sampai Tuhan panggil gitu ya. Itu kiranya jadi kasih karunia terbesar dalam hidup kita. Persoalan gak akan pernah berhenti dalam hidup kita, saudara, pasti ada, betul ya. Selama kita hidup di dalam dunia itu persoalan pasti ada. Tapi di atas semuanya Tuhan bilang bahwa Dia beserta dengan kita. Ya, menolong kita, Dia setia. Dan saya buktikan Dia setia, saudara. Ya. Saya buktikan Dia setia banget, setia banget. Saudara tahu ini kesaksian, saudara. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Sebenarnya kalau dihitung nih, saya tidak sedang matre kepada sedang jemaat, perhatiin ya, perhatiin ini kesaksian ini karena kesaksian ini luar biasa.
kalau dihitung dari persembahan saudara itu tidak mencukupi buat hidup saya. Ya, saudara lihat itu di apa? Di laporannya, ya kadang-kadang saya kasih laporannya sebulan. Itu buat ngebiayain gereja juga nggak cukup sebenarnya. Ya, nggak cukup. Kalau saya ngandelin saudara, saya berhenti pelayanan. Berhenti pelayanan. Lalu kemarin ada orang datang. Berapa hari apa ya Bang? Ada hari Rabu datang. Oh, saudara pikir mau berkat ya dia? Dia mau berkat buat saya. Kenapa? Karena dia datang dengan masalahnya ke rumah saya. Gitu ya. Hari Kamis ya. Dia datang dengan masalahnya. Masalah. Nah itu ribet pokoknya masalahnya ya. Jadi itu saya ceritain nggak usah banyak. Ujung-ujungnya dia butuh uang. Oke? Ya butuh uang. Ibu boleh saya pinjam uang? Nanti hari Senin saya bayar. Saya bilang, saya nggak punya uang banyak di tangan saya. Saya cuma punya uang 200.000 per titik perak. Lalu dia bilang, ibu saya butuh uang. Saya bilang, saya cuma bisa kasih ibu uang 100. Dan ibu nggak usah bayar kembali kepada saya. Cukup ibu ambil aja uangnya dan jangan bilang itu utang karena saya nggak mau mengutangi. Ambil aja uangnya. Tapi dia bilang, ibu saya butuh uang lebih dari itu. Berapa? 200 aja ibu kalau boleh buat ongkos saya. Sekalian beli kantung darah buat anaknya. Saya bilang, oke bu, ini 200 buat ibu. Dan ibu nggak usah kembaliin kepada saya. Jangan bilang itu utang dan jangan pikirin itu utang. Saya kasih sama ibu. Mau saya dibohongin, saya nggak dibohongin, saya nggak peduli. Pokoknya saya nggak mau. Saya ingat itu utang kok nggak dibayar-bayar gitu. Bagi saya cukup ini loh bawa udah selesai gitu. Bagi saya udah selesai. Saya nggak usah mikirin, saya nggak usah ngarep nagih juga. Selesai buat saya. Dan saudara tahu saya nggak punya uang sebenarnya. Nggak punya uang kan? Nah, itu yang dahsyatnya Tuhan gitu loh. Betapa ajaib Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Kau tetap Tuhan. Saudara ya, saya dengan iman aja pergi ke ATM. Fantastis saudaraku. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Ya, jadi saya liatin di ATM saya bingung, ini ada uang sekian. Ada uang sekian. Tuhan kirim berkali-kali dari yang gak ada di dompet saya. Tuhan kirim buat saya. Dulu berapa bulan yang lalu pernah ada orang bilang begini, Ibu Pendeta, saya minta nomor rekening Ibu Pendeta. Saya bilang, buat apa Ibu? Katanya, ada yang mau kasih berkat buat Ibu. Katanya. Di bulan itu dia minta rekening saya, ya nggak ada konfirmasi bahwa akan ada yang ngirim uang gitu atau ada uang sudah dikirim. Di bulan kedua juga gitu nggak ada. Sekarang itu udah 4 bulan kali ya, seingat saya di awal bulan. Ya itu udah jauh banget ya, 6 bulan kali. Dan hari ini tidak ada konfirmasi saudara. Tapi Tuhan ganti semuanya buat hidup saya. Jadi intinya saudaraku, kalau saudara lihat kenyataan hidup kita bisa lelah. Betul ya? Lelah gitu. Lelah banget. Kita pengen kaya raya. Betul ya? Kita pengen ini, tapi itu bukan solusi dari kehidupan. Solusi dari kehidupan adalah percaya bahwa hidup kita itu di dalam tangan Tuhan. Dan Dia memelihara hidup kita. Amin saudara? Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Jangan tinggalkan Tuhan karena jabatan yang menunggu kita di depan lebih besar kalau kita tinggalin Tuhan. Jangan pernah tukar Tuhan dengan apapun. Karena hari itu saya nggak berdoa, Tuhan saya nggak bisa makan hari ini. Nggak berdoa, 100% saya nggak minta Tuhan, gue tinggal segini. Nggak, saya nggak doa. Saya sering kali nggak doa buat Tuhan berkati saya. Tapi saya tahu Bapak saya baik di surga. Yang memelihara kehidupan saya secara sempurna. Dari dulu sampai hari ini Dia setia. Amin saudara? Jadi setialah, taatilah Tuhan terhadap apa yang Dia minta dari saudara. Lakukanlah dan lihatlah. Hanya ada di Alkitab ayat seperti ini. Ujilah aku
masakan aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat ke atasmu. Dan saya lihat itu janji Tuhan. Amin saudara? Berdasarkan dompet saya nggak bakalan kasih tuh si ibu. Betul nggak? Atau kalau saya ngutangin saya dengan gedumel kakak gimana gua nanti gitu kan? Tapi saya nggak mau, serahin aja, selesai. Dan Tuhan berurusan dengan saya. Dia baik, makanya saya bilang ada angel datang ke rumah saya, ya kan? Angel itu saudara yang uji berkat untuk datang dari surga buat saya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau berdoa buat Cimeme yang sakit cikungunya kayaknya ya, itu lagi wabah saudara. Hati-hati di rumah sebelumnya. Kalau ada sarang-sarang nyamuk di basmi, saya sih pernah belajar dan itu logika ya. Kalau ada lagi musim hujan atau banyak pohon di rumah kita, taruh ember-ember, catat harinya saudara taruh air itu di situ. Hari kelimanya itu ada jentik-jentik nyamuk. Airnya serok, ambil pakai serokan jentik-jentiknya, buang ke tanah yang kering supaya dia mati. Terus biarin itu selama itu supaya nyamuk-nyamuk masuk ke situ, melahirkan benih-benihnya di situ. Ambil raup buang. Karena nyamuk kalau habis menetaskan ininya benih-benihnya di air itu biasanya nyamuk mati kan. Nah calon-calonnya juga jadi mati gitu. Setiap hari kelima jangan lupain, jangan sampai hari ke-7. Hari ke-7 dia jadi nyamuk. Nah itu lakukan aja saudara. Itu menghindari kita dari fogging juga dan dari penyakit cikungunya atau penyakit demam berdarah. Karena lagi wabah di daerahnya Mas Herli ya kan, lagi wabah. Kita berdoa buat Cimeme dan orang-orang yang sakit ya, supaya Tuhan jamah buat Kerin juga. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa saat ini buat Kerin, Tuhan jamah sakit di kepalanya, apapun penyebabnya, mungkin karena dia terlalu lelah karena tugas-tugas di kuliahnya. Tuhan jamah di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Tuhan. Engkau mengangkat sakit penyakit ini Tuhan. Kepala yang sakit sembuh di dalam kuasa darah Yesus. Kami berdoa buat Cimeme, Tuhan jamah dan sembuhkan dari sakit cikungunyanya, seluruh pegal-pegal di badannya. Hari ini tahir sembuh di dalam nama Yesus. Ya, kami juga berdoa Tuhan buat beberapa orang yang karena usia, karena kondisi badan tidak bisa beribadah di gereja. Tuhan jamah dan berikan kesehatan, pemulihan yang luar biasa oleh kuasa darah Tuhan. Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kami, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kami, Tuhan Yesus sanggup mencukupi kami, Tuhan Yesus setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allahku yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami percaya segala berkat yang terbaik turun di atas jemaat. Engkau yang mengetahui segala pergumulan hidup mereka, Engkau yang mengetahui salib yang harus mereka pikul. Tuhan, ada ketakutan, kekhawatiran atau apapun itu yang membuat mereka hati mereka tidak tenang. Tapi Tuhanku, Engkau Allah yang setia. Engkau sanggup memberi pertolongan, Engkau sanggup memberi jalan keluar buat hidup mereka. Kuatkan dan teguhkan hati kami sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Bapak. Sidang jemaat, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik ada di atas kehidupan kita. Oleh karena itu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, kiranya menuntun langkah kita sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Amin.